Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pagelaran Gandrung Sewu kembali digelar di Lautan Pasir Pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan berlatar pulau dan selat Bali, selain membawa pesan harmoni warisan budaya Banyuwangi, Gandrung Sewu menjadikan ajang promosi budaya nasional. Aku adalah jiwa yang tumbuh dan naiklah dalam kebenaran. Jiwa jika 1.300 penari tampil memukau dalam pagelaran Gandrung Sewu yang digelar di Lautan Pasir Pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur. Para penari yang sebagian besar pelajar SD hingga SMA di Banyuwangi ini menyuguhkan koreografi yang apik dalam formasi memukau. Tidak hanya dari Banyuwangi, ratusan penari juga berasal dari berbagai daerah lain, seperti Jakarta, Surabaya, hingga Papua. Bahkan ada diaspora dari Amerika. Pagelaran kolosal ini juga diselingi aksi teatrikal, mengisahkan perjuangan seorang penari gandrung yang menambah kesan sakral pada seluruh pertunjukan. 4 kali ya. Kedepannya mau ikut? Kedepannya semoga Gandrung Sewu semakin sukses dan bisa maju lagi. Ini buah dari kekompakan ya, bersamaan selama ini antar seniman, budayawan, pemerintah daerah, lalu juga teman-teman tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, lintas sektoral bersatu padu mendukung kegiatan Gandrung Sewu ini. Gandrung Sewu telah menjadi ikon budaya yang juga menjadi ajang promosi budaya nasional. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Selain dari JSC, pemirsa, bagi Anda yang masih bingung mengisi libur akhir pekan di Jakarta, kami punya rekomendasi tempat yang seru sekaligus menantang adrenalin. Wahana kereta hantu kini hadir di kawasan Blok M, dan berikut liputan rekan kami Nata Arman selengkapnya. Libur telah tiba. Nah pemirsa, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari rekomendasi ataupun referensi kemana Anda akan berlibur, terutama di kawasan Jakarta, saya punya rekomendasi lokasi yakni ada di Pasaraya Blok M. Karena apa? Sekarang sedang berlangsung kereta hantu Blok M. Nah kira-kira seseram apa? Untuk itu Senata Arman dan juru kamera Tri Julianti akan mencari tahu. Let's go! Oke pemirsa, sekarang kita udah masuk ke lorong. Ini bisa kita lihat nih, dari vibes-nya aja sudah sedikit-sedikit menegangkan. Kira-kira seseram apa dan semengagetkan apa? Untuk itu kita lihat secara bersama. Wow, ini apa ini? Wuhuhu. Kereta hantu Blok M kembali hadir untuk mengisi libur akhir pekan Anda bersama dengan teman-teman, keluarga maupun orang terkasih. Event tahunan ini menawarkan wahana yang seru sekaligus menantang adrenalin. Jadi siapkan mental Anda ya, dan pastikan Anda tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Dari kereta, kami bisa melihat penampakan hantu-hantu lengkap dengan properti dan efek suara yang menakutkan. Bagi Anda yang mencintai sensasi mendebarkan, pengalaman masuk wahana rumah hantu ini patut dicoba. Seru, ngagetin. Takut. Seneng nggak? Kaget ya? Kaget nggak? Kaget ya? Takut nih, takut. Jantung. Serangan jantung. Ya sekarang tidak. Banget. So fun, seru banget, seru banget. Dia nangis, bener. Dia nangis. Nangis. Iya. Oke, kenapa memilih liburannya ke sini? Karena jujur ini seru banget, terus habis itu kan menantang adrenalin. Kapan lagi liburan menantang adrenalin, terus habis itu bisa bareng temen-temen, seru-seruan bareng di dalam sama temen-temen. Kapan lagi? Betul. Tiketnya tadi online atau? Online, kita online ya. Lebih murah gak tadi? Sama aja. Sama aja sih. Sama aja. Iya, bye.
itulah tadi kita sudah merasakan secara langsung bagaimana keseruannya yang berada di dalam kereta untuk melintasi berbagai rintangan hantu-hantu yang ada di dalam. Dan seru banget sampai suara saya habis ini gara-gara teriak di dalam. Dan bagi Anda yang penasaran, kalian bisa langsung datang ke sini karena untuk event sendiri berlangsung pada tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 30 November 2025. Kemudian untuk harga tiket, ini di hari weekend dibanderol dengan harga Rp40.000, kemudian untuk hari weekday ini Rp35.000. Dari Jakarta, Nata Arman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Comic and Anime Con yang digelar di GICC, Senen, Jakarta, pemirsa, menjadi perayaan budaya pop terbesar. Festival yang memadukan dunia komik, anime, film, game, dan musik dalam satu panggung ini menyedot ribuan pengunjung. Suka komik, anime, film, atau musik? Budaya pop terbesar di Indonesia hadir di JCC yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober hingga 26 Oktober 2025. Jadi budaya pop ini memadukan antara komik, musik, film, anime, dan juga game dalam satu panggung. Di sini suasananya sangat ramai sekali dan banyak sekali cosplayer yang mereka menirukan figur-figur action kesukaan mereka. Saya di sini sudah ada salah satu cosplayer, kita coba tanya-tanya ya. Halo kakak. Ya halo. Kakak, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Kyo. Kakak, what's your name? Yuyuy. Yuyuy, oke. Ini datang dari mana? Dari Jakarta, tapi 3 tahun lalu aku tinggal di Hong Kong. Oh gitu, oke, keren banget. Nah ini datang ke sini, ini kan cosplay karakter apa nih? Ini Loki, karakter Loki dari MCU. Ya. Kenapa milih karakter Loki untuk di cosplay pada acara ini? Aku lebih suka Loki. Ini yang baru cosplaynya. Aku mau pakai. Terima kasih ya Kak Kyo dan Kak Yuyu. Ya. Pemirsa, memang di sini seru sekali. Selain banyak cosplayer yang memang menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat Jakarta khususnya, ini juga ada banyak sekali merchandise yang bisa pemirsa lihat-lihat, dan mungkin pemirsa kalau tertarik boleh beli. Selain merchandise, di sini juga ada pameran buku komik. Jadi kalau misalnya pemirsa yang suka baca komik, di sini juga suka nonton film anime, bisa langsung datang ke budaya pop terbesar di Indonesia yang diselenggarakan JCC. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan, serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara Diraja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak, ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya.